Masih kurang berapa lagi nih mahasiswanya? 3 orang. 3 atau 4 nih. Oke. Ya, baru 20 orang, berarti masih kurang 4 orang. Oke. Saya langsung share screen saja ya. Baik, Bu. Siap. Untuk kontrak kuliah, screen saya sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk kontrak kuliah hampir sama dengan semester yang kemarin di materi praktikum basis data. Sepertinya tidak ada yang berubah, presentasinya masih sama. Saya lewati saja, cuman apabila nanti teman-teman kok tidak, ternyata misalnya hari ini tidak bisa hadir gitu, teman-teman bisa menghubungi saya, boleh via Japri, boleh di grup ya. Untuk mengakomodir, karena kan presensinya saya lakukan setiap hari. Kayak kemarin kan semuanya teman-teman presensi, tapi kalau hari ini saya masih tunggu sampai jam 9 untuk bergabung dengan kita via Zoom meeting, masih kurang 3 orang. Sambil menunggu mereka, kita bahas sedikit tentang materinya. Yang kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang pendahuluan ya, pengenalan PLSQL, kemudian tipe-tipe data yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan variabel atau konstanta, kemudian tipe data bawaan yang dari mana? Dari SQL-nya, PLSQL-nya. Kemudian ada variabel. Variabel itu nilainya belum ada, tapi bedanya dengan konstanta. Kalau konstanta nilainya sudah ditentukan. Teman-teman juga sudah belajar bagaimana mendeskripsikan sebuah blok PLSQL, membuat komentar, membuat sebuah komentar. Blok PLSQL itu terdiri dari apa? Yang pertama bagian untuk mendeklarasikan, yang kedua untuk menuliskan statement-statement yang ada di blok program PLSQL, dan yang ketiga adalah bagian eksepsi. Ya, untuk bagian eksepsi ini untuk penanganan error yang akan kita bahas hari ini. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah komentar di SQL, baik itu dengan menggunakan dbms underscore output underscore line atau dengan tidak menggunakan itu. Ya. Kemudian teman-teman di situ sudah ada soal latihannya, ya, diakhiri dengan soal latihan. Yang pertama hanya mengeluarkan statement ini atau komentar ini, yang kedua hanya mengeluarkan komentar ini yang terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, nomor 3 itu teman-teman disuruh mendeskripsikan. Ya. Ini tuh keluarnya apa gitu ya. Keluarnya apa. Dan apabila mengalami error, gitu, ini tuh errornya di mana, gitu ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman disuruh mendeskripsikan atau membuat sebuah blok PLSQL yang mengeluarkan teks seperti ini. Gitu. Ya. Dari sini ada kesulitan selain yang Mbak Indika tadi tanyakan tentang soal nomor 2, barangkali teman-teman yang lain mengalami kesulitan, silakan. Mohon izin. Silakan Mas Nur Arifin. Suaranya nggak ada, Mas. Mas Nur Arifin, suaranya tidak ada. Padahal nggak di-mute ya. Jadi bertanya, Mas Nur Arifin, suaranya di-mute dulu, mute-nya di itu dulu. Nggak ada respon.
Oke. Sambil nunggu Mas Nur Arifin ya. Yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan Mas. Bu, itu yang tugas terakhir cara membuat tulisan berada di tengah itu gimana ya, Bu? Gimana? Yang tugas nomor berapa? Yang terakhir tulisan teknik informatika kalau nggak salah. Itu cara membuat tulisan di tengah gimana? Apa pakai spasi atau gimana, Bu? Teknik informatika. Masih di bab 1. Oh, ini. Sebentar. Saya share screen ya. Share screen. Ini. Kartu hasil studi jurusan teknik informatika gitu. Iya, Bu. Kan itu ada di Ini, tengah-tengah, kan? teman-teman yang pertama, ada 2 cara. Yang pertama itu bisa menggunakan yang komentar. Ya. dbms_output yang pakai itu, kemudian teman-teman bisa set ini. Misalnya nih, jendela SQL teman-teman asumsikan hanya sekian. Ya. Kemudian bisa atur di spasinya. Kalau saya seperti itu. Gitu. Oh, Jadi baik, Bu. Terima kasih, Bu. ya, jadi ketika mau mengeluarkan output di blok programnya pun sudah diatur, oh ini 4 spasi dari kanan, oh ini 4 spasi dari kiri, seperti itu. Ya. Ini masih belum menggunakan formula apapun, hanya mengeluarkan seperti ini saja dengan komentar atau blok program yang menggunakan set server output on, dbms_output_line, seperti itu. Masih sederhana, karena ini masih warming up aja. Ya. Oke. Mas Nur Arifin jadi bertanya enggak? Enggak ya? Bu, izin bertanya, Bu. Oh, boleh, silahkan. Itu kan kalau yang IPK kan 3,88 itu pakainya berarti kan yang DEC ya, Bu? Boleh. Pakai DEC boleh, pakai string boleh, pakai char boleh. Karena gini, karena satu, teman-teman sebenarnya tidak perlu mendeskripsikan variabel ya. Kalau mau simple gitu, saya kan nggak, kalau di materi yang sekarang yang pendahuluan itu saya nggak perlu ngerti source code PLSQL-nya teman-teman seperti apa. Yang penting bisa ngeluarin output seperti itu. Untuk yang sesi ini nih, untuk yang bab 1 ini. Tapi nanti bab yang kedua saya perlu lihat shortcode-nya karena pembahasannya udah beda. Tapi kalau yang bab ini, yang pendahuluan ini, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4, itu saya nggak perlu tahu source code-nya kayak apa, yang penting teman-teman bisa ngeluarin output seperti itu. Gitu. Mau pakai variabel boleh, tidak boleh. Masalah. Gitu ya. Karena ada cara simple yang langsung mengeluarkan teks seperti itu tanpa harus mendeskripsikan variabelnya kayak gimana gitu, nggak perlu. Kalau kita ngobrol kalau misalnya saya nih males gitu ya, males gitu, saya nggak perlu pakai variabel, nggak perlu mendeskripsikan variabel, apakah itu pakai char ataukah pakai integer atau pakai num, nggak perlu. Yang penting outputnya seperti itu. Tapi beda dengan yang soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 itu kan harus mendeskripsikan errornya ya, eksepsinya. Nah, itu saya perlu tahu source code-nya itu seperti apa. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke materi yang kedua yang kita bahas? Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Ini kan kita belajar dulu yang pendahuluan sama yang operator kemarin itu. Nah, itu dibikin laporan atau gimana, Bu? Apa nggak usah dikumpulkan? Oke, nanti saya jelaskan nanti ya. Itu nanti setelah yang materinya saya jelaskan ya. Oh, gitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan lain selain pertanyaannya Mbak Saroh? Nanti saya akan jawab di akhir sesi. Monggo silahkan. Belum ada lagi, Bu. Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Saya yang bab 1 pendahuluan saya anggap clear ya.
Saya lanjut ke yang operator. Oke, screen saya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, untuk yang operator, kemarin teman-teman juga sudah belajar beberapa operator yang nantinya bisa kita gunakan pada pembuatan blok-blok PLSQL. Yang pertama operator logika ya, di sini ada tabel yang membantu. Kalau not negasi seperti ini, kalau operator N itu kesimpulannya, saya langsung kesimpulan aja ya. Operator N itu ketika salah satu nilai ada yang bernilai false, maka dia hasilnya pasti false. Tapi ketika dua kondisinya bernilai true semua, maka dia hasilnya true. Berbeda dengan operator N itu kebalikannya, yaitu ada operator OR. Kalau operator OR ini ada salah satu nilai yang bernilai, ada salah satu dari dua nilai X dan Y itu nilainya true, maka dia hasilnya true. Apalagi yang dua-duanya true, pasti true. Wong yang satu aja misalnya X atau Y-nya true, dia true, kecuali dua-duanya false, maka X or Y, ini maaf ya, ini harusnya X or Y, itu nilainya false. Oke, ini beberapa, ini masih berantakan ya, ini masih berantakan, untuk yang nanti saya upload di e-learning itu udah benar. Ini contoh penggunaan operator aritmatika. Operator aritmatika itu ada plus, minus, kali, bagi, mod. Mod itu sisa bagi. Di masing-masing screen nanti ada penjelasan cara penggunaan masing-masing operator aritmatika. Ini untuk operasi pengurangan, ini untuk operasi perkalian, kemudian ini untuk operasi pembagian, dan yang terakhir operasi penambahan. Kemudian juga ada operasi mod, sisa bagi, ya. Terlihat di sini ya, masih simple blok PLSQL-nya. Kemudian ada operator aritmatika, ada operator relasional. Operator relasional itu membandingkan dua buah nilai. Nanti keluarannya apa outputnya, yaitu nilai bolan. Nilai bolan itu 1 bernilai true, 0 bernilai false. Misalnya, langsung ke contoh, ada dua buah nilai yang dibandingkan. 2 kurang dari 5, maka hasilnya benar. Karena memang benar, 2 kurang dari 5. 5 kurang dari sama dengan 5, benar, masih benar. Karena ada tanda sama dengan di sini. Ya. Kemudian 2 lebih besar dari 5, jelas salah. 5 lebih besar dari 2. 5 lebih besar sama dengan 10, juga salah. 10 pasti lebih besar dari 5. Gitu ya. Itu untuk operator relasional. Kemudian ada operator persamaan. Operator persamaan itu hanya terdiri dari dua jenis operator, yaitu operator sama dengan dan operator tidak sama dengan. Ya. Di sini teman-teman sudah ada contohnya. Ya. Kemudian ada operator, ini yang terakhir ya. Ada operator, sebentar, persamaan. Nah, yang terakhir ada operator penggabungan. Penggabungan ini bisa digunakan untuk tipe datanya yang char dan char, bisa char dan string. Nanti ada contohnya ya. Di sini contohnya misalnya, ini untuk string dan string, ini untuk char dan string. Di sini, ini S itu tipe datanya varchar, X itu tipe datanya number. Ya, berarti kan dua buah tipe data yang berbeda. Jangan terpaku pada kata-kata to char. To char itu artinya untuk memanggil variabel X di sini. Ya. Jadi keluarkan sebuah kalimat yang bernilai, yang berisi nilai X sama dengan, kemudian panggil hasil dari variabel X. Variabel X isinya apa? 15,2 ditambah 4,63. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk latihan soalnya terdiri dari 3 buah soal. Yang pertama deskripsi. Teman-teman setelah teman-teman mencoba beberapa blok PLSQL dari mulai operator perbandingan, operator logika, kemudian operator aritmatika, operator persamaan, dan yang terakhir operator penggabungan. Kemudian ada juga operator relasional. Teman-teman disuruh mendeskripsikan
tanda ini ya, ada sebuah operator titik 2 sama dengan dan operator sama dengan. Itu bedanya di mana? Penerapannya seperti apa? Gitu ya. Deskripsinya. Saya yakin dari 23 mahasiswa di TI 2A, 2 TIA, maaf, itu walaupun intinya sama, pasti kata-katanya ada yang beda. Ini saya kembalikan ke waktu di kontrak kuliah ada satu poin tentang plagiarisme. Ketika ada satu tugas yang ternyata plagiarismenya mencapai hampir 70%, maka tidak akan saya nilai. Artinya plagiarisme apa? Teman-teman hanya kopas. Ya, padahal untuk menjelaskan saya minum kopi gitu ya misalnya, teman-teman bisa pakai keterangan atau kalimat atau parafrase di parafrase. Kopi, saya sedang minum kopi. Kemudian pagi ini saya minum kopi. Kemudian ada lagi kopi. Saya hari ini pengen minum kopi. Intinya kan sama, minum kopi. Tapi dengan dikemas dengan kata-katanya teman-teman yang berbeda, itu akan jadi satu nilai yang berbeda, gitu ya. Unsur plagiarisme itu saya sangat concern dengan itu karena teman-teman tuh di sini disuruh kan sudah mulai tingkat 2 ya, tingkat 2 semester awal gitu. Jangan ada similarity, jangan ada kesamaan. Kalau mau intinya sama nggak masalah, memang intinya sama. Jawaban ini hanya ya intinya misalnya A, tapi teman-teman bisa kemas A ini dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan deskripsinya teman-teman. Kemudian untuk soal nomor 2, itu teman-teman mendeskripsikan 3 buah variabel. Ya, di situ informasi soalnya sangat jelas. 3 buah variabel yang variabelnya adalah X, Y, dan Z. X itu nilainya 13, Y itu nilainya 12, Z itu sebagai penampung. Ada 2 cara. Cara yang pertama, teman-teman deskripsikan tiga-tiganya sebagai variabel. Cara yang kedua, teman-teman deskripsikan X dan Y sebagai konstanta, karena nilainya sudah ditentukan, dan Z sebagai variabel, karena nilainya merupakan hasil dari penggunaan operator aritmatika variabel X dan variabel Y, atau konstanta X dan konstanta Y, gitu ya. Untuk blok PLSQL-nya nanti ini saya lihat, ya. Hasilnya yang penting mengeluarkan seperti ini. Kemudian operator relasi true, ya. Ini salah ya. Ini harusnya, maaf, ini harusnya false. Maaf, 5 kurang dari 2 benar ya. 5 lebih besar dari 3 true. 5 kurang dari 4 false. 5 kurang dari sama dengan 2 false. 5 lebih besar sama dengan 10 false. Iya. Betul semua ya ini ya. Yang true hanya 1. Ya. Teman-teman, untuk yang soal nomor 3 membuat sebuah blok PLSQL menggunakan operator relasional yang menghasilkan nilai bulan. Ya, nilai bulan itu ada true dan false. Ya, untuk ini nanti saya juga lihat blok PLSQL-nya. Sekarang untuk menjawab pertanyaannya Mbak Zaroh. Ya. Untuk pertanyaannya Mbak Zaroh itu teman-teman silahkan membuat dari tugas 1, soal latihan 1 dan soal latihan 2. Ya. Yang pertama itu saya nilai sebagai tugas pertama. Tugas pertama itu silakan teman-teman rangkum hasil dari soal latihan di bab pendahuluan dan soal latihan di bab operator, bikin di laporan praktikum, teman-teman login ke PLSQL-nya menggunakan username dan password yang berbeda.
walaupun source code-nya sama, tapi ketika login di atas atau grand DPA itu menggunakan username teman-teman sendiri. Kan ketika teman-teman sampai di jendela SQL Plus, kemudian teman-teman login, misalnya pakai sistem-sistem, kemudian login, kemudian di situ teman-teman identified by grand DPA2, nah kayak gitu ya, seperti yang dulu. Jadi nanti masing-masing mahasiswa yang tertangkap di layar itu username, identified-nya dan grand DPA-nya pakai nama masing-masing. Gitu ya. Silakan saya buka pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang bingung. Silakan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Mbak Indika. Gimana, Bu? Ini temanmu ada 2 yang belum masuk ya? Oh iya, Bu. Sebentar. Mbak siapa ya? Sama Mas siapa ya? Enggak. Nanti sambil saya aja. Saya cek dulu. Ya. Nanti dicek aja ya. Nanti sampai jam 9 saya tunggu. Kalau lewat jam 9 saya anggap mereka itu tidak hadir atau bolos. Karena enggak japri enggak sih? Sebentar. Kayaknya enggak ada yang japri. Oh, sebentar. Enggak ada yang japri. Oke. Jelas semuanya nggih? Untuk yang ini saya lanjut materi berikutnya. Bu, maaf Bu, yang tadi masih belum paham Bu, yang apa sih yang tadi ngubah nama gitu Bu? Oh, jadi gini, ketika Mbak atau Masnya masuk ke SQL Plus, kan teman-teman login ya? Login dulu ya. Ada yang ketika nginstal itu pakai nama teman-teman, ada yang pakai standarnya Oracle. Kalau pakai standarnya Oracle kan berarti sistem-sistem gitu ya. Username-nya sistem, kemudian password-nya juga sistem. Kemudian untuk di selanjutnya setelah terbuka jendela SQL Plus-nya, teman-teman create user ya. Misalnya nih Mbak Nuri, create user Nuri identified by Nuri 10 misalnya. Ya. Maka untuk yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya adalah di create user-nya. Create user Nuri identified by Nuri. Nanti grand DPA to Nuri gitu. Ya. Sudah saya ajarkan waktu di awal? Belum? Sudah atau belum? Gitu? Mbak Nuri? Mohon maaf Bu, Kenapa? kalau semisal loginnya itu bukan pakai yang sistem-sistem tapi pakai username yang password yang udah kita ubah gitu loh Bu. Itu Nggak sama apa-apa. aja. Iya, sama aja. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Berarti kayak misal username-nya itu sistem, tapi passwordnya kayak yang udah kita ganti itu nggak apa-apa Bu kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tetap ketika sudah sampai di jendela SQL-nya, teman-teman harus tetap create user. Karena saya membedakannya di situ. Artinya apa?
Blok policy-nya mungkin teman-teman kopas ya. Misalnya ada satu nomor yang nggak bisa nih, kemudian ngerjain bareng. Kemudian kan akhirnya di-share tuh source code-nya. Nah, seenggaknya kalau grade user-nya beda, teman-teman kan nyobanya juga sendiri-sendiri. Karena nggak mungkin dong grade user Nuri, tapi yang ngumpulin screenshotan itu Mas Bintang Cahyo, misalnya kan nggak nyambung. Grade usernya Nuri ya, itu screenshotan untuk punyamu, gitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, mohon maaf izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Salma. Untuk deadline pengumpulan laporannya kira-kira berapa hari ya, Bu? Deadline-nya untuk kelas yang lain biasanya saya besok pagi jam 8. Saya samakan ya. Untuk yang kemarin kelas yang sudah saya ajar juga pengumpulannya pas hari berikutnya jam 8 pagi maksimal. Saya dikasih linknya, link G-Drive. Mbak Indika silakan buat link G-Drive, boleh pakai yang dulu, boleh bikin lagi. Saya diberikan hak akses masuk di sana. Buat folder tugas 1. Nanti di situ isinya file doc atau PDF dari teman-teman kelas 2 TIA dengan format nomor absen dulu, kemudian NIM, kemudian nama. Misalnya nomor 1 siapa ya? Nomor 1 itu kelas TI 2A siapa? Yuda, Bu. Saya, Muhammad Bu. Putra. Muhammad Putra Yuda Gustian, Bu. Ya, Muhammad betul. Putra Yuda Gustian. Muhammad Putra Yuda 1, kemudian NIM-nya berapa, kemudian namanya Muhammad Yuda. Nah, gitu. Gitu ya, jelas ya? Ya baik, Bu. Jelas. Berarti harus ada 1 gitu ya, Bu. Ya, 1 itu supaya mudahin saya kalau ini sih, kalau ngoreksi. Jadi langsung kalau nomor absen 1 kan saya masukin di nilainya juga sesuai nomor absen. 1 siapa, kemudian 2 siapa. Nomor absen, NIM, kemudian nama. Gitu. Siap, Bu. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Link gitu. Mohon maaf, Iya, siap. Silakan. yang belum masuk di sini itu Mas Rizky sama Mas Arifin, tapi Mas Arifin udah sempat join, cuma Ya. terkendala sinyal ya, Bu. Iya. Dia udah WA saya kok. Udah ini. Oke. Pratama Putra tuh siapa ya? Pratama Putra, kelas Nah, kami. saya, Bu. Oke. Siap. Tadi izin switch akun Ya, nggak apa-apa. dari HP ke laptop. Ya, Bu. Ya, siap. Makasih, Bu. Ye. Ini nanti jam 9 pas saya tutup Zoom-nya, saya ganti link-nya. Nanti teman-teman login lagi. Kemudian untuk yang nggak berangkat tadi siapa Mbak? Mbak, tadi Mas Arifin kan terkendala sinyal ya mungkin ya. Kalau terkendala sinyal ininya aja, videonya di pause aja. Jadi nanti nggak banyak makan sinyalnya. Kemudian siapa lagi Mbak satunya? Rizky Ananda, Bu. Rizky Ananda. Ada keterangan Mbak? Sudah di WA? Di grup sih belum muncul sih, Bu. Oh ya udah. Oke. Siap-siap. Gitu ya. Ini saya close dulu ya. Saya berikan link baru ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita ketemu di sesi kedua. Baik, Bu.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ya materinya. Iya, Bu. Terlihat? Terlihat, Oke. Bu, jelas. Siap. Selanjutnya kita belajar tentang eksepsi ya. Kemarin waktu di bab pendahuluan itu teman-teman ketika melihat blok PLSQL-nya, struktur blok PLSQL-nya itu ada satu bagian untuk mendeskripsikan error atau yang kita sebut dengan eksepsi ya. Untuk eksepsi sendiri ada beberapa eksepsi atau penanganan error yang sudah disediakan oleh Oracle. Nanti ada 2 macam jenis eksepsi ya. Untuk sintak eksepsinya sendiri seperti ini ya. Ini blok eksepsi di struktur blok PLSQL. Jadi eksepsinya itu bisa lebih dari satu. Artinya ketika penanganan errornya atau error yang terjadi itu lebih dari satu, maka when eksepsi pertama, then statement untuk mengatasi eksepsi pertama. Nah ini akan terus berlanjut sampai jumlah eksepsinya atau sebanyak eksepsi yang atau kesalahan yang terjadi. Kemudian ada 2 jenis eksepsi di dalam Oracle. Ada predefined exception atau eksepsi-eksepsi yang sudah disediakan atau sudah tersedia di dalam Oracle. Kemudian ada user defined exception. Itu kita bisa buat sendiri definisi error untuk kesalahan yang terjadi di struktur blok PLSQL yang kita buat. Untuk pembahasan yang pertama, predefined exception, saya langsung ke contoh. Misalnya di sini, ketika ada error yang terjadi pada pembagian dengan 0. Bilangan berapapun ketika dibagi 0 pasti error ya. Errornya apa? Muncul errornya ketika itu terjadi di Oracle, maka muncul errornya keterangannya divisor is equal to 0. Artinya pembaginya jangan 0, itu pembaginya 0 gitu ya. Kemudian kita akan mendefinisikan error tersebut dengan tahu ya kalau blok PLSQL ini dijalankan itu keluarnya seperti ini. Di sini teman-teman sudah punya informasi. Informasi yang pertama apa? Errornya terjadi di line berapa? Kode errornya berapa? Kemudian keterangan errornya apa? Nah, ini yang akan kita definisikan menjadi blok eksepsi yang sudah disediakan oleh Oracle. Ada satu tambahan keterangan lagi, yaitu di sini. Keterangan yang error at line pertama itu, at line pertama berarti X declare, di pendeklarasiannya ya, pendeklarasiannya itu X dan Y sama-sama integer atau number, nggak masalah ini sih sama. Kemudian error at line 6, nah di sini, 6 di sini, X-nya ini, 1 dibagi X. Nah, errornya di sini. Errornya apa? Divisor is equal to 0. Kemudian, cara mendeskripsikan errornya, atau kita buat predefined exception-nya. Masih sama, sampai dengan sini masih sama, tapi kita ada tambahan satu block exception. Ya. Exception, kita mulai dengan exception, kemudian when eksepsi pertama then, karena di sini kesalahannya hanya 1, maka eksepsinya hanya 1. Kesalahannya apa? Zero divide. Zero divide ini, nama ini sudah ada pada Oracle. Then, apa yang akan dilakukan ketika zero divide ini terjadi? Keluarkan pernyataan terjadi kesalahan karena terdapat pembagian dengan 0. Karena di sini ada to char Y. Ya, pembagian dengan 0 nih di sini. Di sini teman-teman jangan lupa ada operator penggabungan. Di sini pun ada operator penggabungan. Ya. Hasil yang keluar gimana? Seperti ini. Tidak lagi seperti ini, tidak lagi muncul keluar error at line seperti ini, tapi langsung muncul seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan predefined exception. Sebenarnya blok program ini error, hanya saja error tersebut kita buat eksepsinya. Jadi seolah-olah tidak error, tetapi kita disuguhkan dengan pernyataan terjadi kesalahan karena terdapat pembagian dengan 0. Ya. Sini ketika blok PLSQL ini di-execute kemudian berhasil, keterangannya PLSQL procedure successfully completed. Ya. Gitu. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya value error. Tutorial ini akan diterangkan tentang eksepsi value error. Masalahnya adalah deklarnya teks tapi isinya number.
Ya, di sini. Oh maaf, kebalik. Declare-nya number, tapi kita isi dengan char. Ya. Ketika blok PLSQL ini di-execute, pasti error. Karena apa? Udah terlihat jelas-jelas. Kita deklarasikan ini X itu number, tapi ternyata keluarnya diisinya menggunakan char. Errornya seperti apa? Errornya seperti ini. Ya. Declare-nya error, kemudian errornya apa? Numeric or value error. Nah, di sini nih. Error at line 4, nah di variabel X-nya. Ya. Kita buat nih blok eksepsinya. Nah, seperti ini. Sama ya. Dari sini masih sama, tetap dituliskan sampai to char X seperti ini. Nah, sebelum N kita tuliskan exception. Exception-nya apa? Ini pun exception-nya 1. When value error, then. Value error itu nama eksepsi yang sudah disediakan oleh Oracle. Then berikan pernyataan pengisian nilai tidak sesuai dengan tipe variabelnya. Iya, tipe variabel yang dideklarasikan number, tapi kita ngisinya pakai char. Maka nanti keluarnya seperti ini. Tidak lagi muncul error, tapi langsung muncul. Pengisian nilai tidak sesuai dengan tipe variabel yang dideklarasikan, misalnya. Ya. Ini adalah beberapa daftar eksepsi atau nama eksepsi yang disediakan oleh Oracle. Ya. Saya baru nyoba 2, yaitu untuk zero define sama value error. Teman-teman bisa coba yang lainnya. Kemudian untuk eksepsi yang kedua adalah user defined exception. Nah, di eksepsi ini kita mendefinisikan kesalahan yang terjadi tapi tidak menggunakan eksepsi yang sudah ada di Oracle atau eksepsi yang sudah tersedia di Oracle, tapi kita definisikan sendiri. Cara mendefinisikannya pertama gimana? Jadi teman-teman nih ada 2 ini ya, ada 2 pekerjaan ya. Yang pertama, misalnya saya ini dulu, ini bloknya. Jadi ada pendeklarasian untuk nama eksepsi yang nantinya akan kita pakai untuk mendefinisikan error yang terjadi. Kalau tadi pakai predefined exception kan kita nggak perlu mendeklarasikan eksepsi yang akan kita gunakan. Tetapi ketika user defined exception itu kita harus mendeklarasikan exception yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan error yang terjadi pada saat blok PLSQL-nya di-execute. Ya. Langsung ke contoh misalnya seperti ini. Saya ada sebuah blok PLSQL itu set server output on declare X row width. Tipe data X, variable X, tipe datanya row width. Kemudian begin select row width into X from all views. Kita akan menyeleksi row width ini ke dalam variabel X dari beberapa tabel yang terlihat. Gitu ya. Ketika blok PLSQL ini dikerjakan atau di-execute, dia akan muncul error. Cannot select row width from view of more than one table. Or more ya maksudnya, of more. Tidak dapat menyeleksi row width dari beberapa tabel, dari satu atau beberapa tabel, ya. Kemudian maka kita akan buat blok eksepsinya dengan mendeklarasikan exception yang akan kita gunakan di blok eksepsi, ya. Blok PLSQL ini tetap dituliskan seperti ini, hanya kita tambahkan yang pertama, tambahkan deklarasi untuk exception-nya. Nama exception-nya itu eksepsiku, kemudian keyword exception, pragma exception underscore init. Nama eksepsinya, kode errornya. Kode errornya berapa tadi? Ini. Strip 01445. Sini. Kemudian X row width. Begin select row width into X from all views. Exception-nya exception when eksepsiku then. Keluarkan pernyataan definisi dari ini. Karena select row width from view of more than one table. Tidak dapat menampilkan row width dari beberapa tabel atau view. Ya. Nanti munculnya seperti apa? Maaf. Munculnya nanti sama seperti ini. Hanya saja nanti keluar pernyataan
tidak dapat menampilkan row width dari beberapa tabel atau view PLSQL prosedur successfully completed. Seperti itu. Ya. Itu untuk exception. Untuk soal latihannya ada 2 soal latihan. Yang pertama, ini teman-teman gunakan declare, berarti gunakan user defined exception. Ya. Nanti ini di-execute dulu, muncul errornya apa, di-Indonesiakan, kemudian teman-teman buat eksepsinya, namanya apa, kemudian jangan lupa kata-katanya, keyword exception, kemudian pragma exception underscore init, kemudian nama eksepsinya, kemudian kode error yang muncul, kemudian di blok eksepsinya teman-teman tuliskan seperti ini. Hanya saja when nama eksepsinya tergantung nama eksepsinya teman-teman apa, then dbms underscore output dot underscore line, kemudian ini errornya munculnya apa, di Indonesia kan dimasukkan ke sini. Gitu. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 jelas ya di sini. Kalau di sini tidak didefinisikan ya mau pakai apa, tapi dilihat dari sini teman-teman gunakan user defined exception. Atau misalnya ada yang teman-teman menggunakan user defined exception, atau misalnya ada yang ternyata di sini ada Bu. Pakai apa nih? Kalau yang tadi. Ini S number ya sebentar. Ini S number select test into S from the world. Nanti dilihat dulu errornya apa lah ya. Karena saya belum nyoba juga nih yang ini. Tapi kalau saran saya sih ini menggunakan user defined exception. Untuk soal yang nomor 2 itu sudah sangat jelas. Ya, gunakan user defined exception untuk buatlah PLSQL user defined exception dengan variabel. Berarti ada variabelnya yang dideklarasikan. Yang pertama nama, name, kelas, makul, nilai, kemudian eksepsi. Ya, teman-teman kan juga harus mendeklarasikan eksepsinya. Dengan memasukkan nilai, jika nilai kurang dari 70 akan muncul keterangan nilai Anda kurang, silakan melakukan remedi. Jika nilai lebih dari 70 muncul keterangan selamat, Anda lulus mata kuliah ini. Ini pernyataan yang akan dikeluarkan. Teman-teman jangan lupa di sini teman-teman gunakan apa? Operator apa? If. Operator? If, Bu. Pembandingan. Perbandingan. Assignment. Maaf, operator perbandingan relasional, ya. Gitu ya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Untuk soal latihan ini gabungkan dengan yang tugas 1. Jadi tugas 1 itu ada soal latihan di bab 1, soal latihan di bab 2, soal latihan di bab 3. Itu saya anggap sebagai nilai tugas 1. Ya. Kemudian hari Kamis, besok hari Rabu ya. Hari Kamis siap-siap teman-teman kuis. Ya. Teman-teman kuis. Kita besok nggak perlu nge-Zoom, hari Kamis nge-Zoom. Besok saya share materi, hari Kamis itu pembahasan materi sama kuis. Oke. Ada pertanyaan, kemudian untuk hari Jumatnya evaluasi. Evaluasi itu UTS. UTS-nya nanti kalau teman-teman mau, kita via Zoom aja lah ya. Teman-teman itu kalau nge-Zoom ada yang terkendala sinyal ya? Iya, Bu. Jaringannya Iya, Bu. kadang susah. Offline aja, Bu. Offline. Maunya offline ya? Offline tapi bawa laptop sendiri-sendiri mau nggak? Oh, dari kampus nggak fasilitasnya? Saya Belum baik. kalau pakai lab-nya yang sistem informasi yang ada Oracle-nya itu, saya itu gimana ya? Saya dari setelah praktikum yang dulu karena ada pandemi ini belum ngecek lagi apakah ininya SQL-nya bermasalah atau enggak. Kalau enggak sih enggak masalah, tapi kalau iya itu kita harus ngecek ulang dan itu ngeceknya satu-satu dan saya enggak tahu itu tugasnya siapa.
Nanti saya obrolin dulu dengan Kak Jur ya, sama Kaleb. Saya sebenarnya juga pengen evaluasinya itu offline saja. Jadi saya tuh yang paham paling Mbak Indika. Terus apa lagi ya? TI2A Iya, Bu. itu Kan belum mungkin kenal dekat kita pernah juga. ketemu ya, cuman saya nggak tahu namanya siapa gitu. Angkatan yang ini nih, angkatan yang sekarang kelas 2A, B, C, D. Itu saya paling paham, oh Mbak Indika, oh ini ketua kelasnya Mas Rizik, oh ini Mas Rehan, paling gitu. Kalau per mahasiswanya saya agak kurang paham dan pengen ketemu sebenarnya. Coba nanti ya, informasinya nanti saya share di grup WA aja ya. Apakah kita evaluasinya bisa offline atau online? Kalau teman-teman bisa mengondisikan bawa laptop sendiri-sendiri, saya senang malah. Kita nyoba di GKB. Jadi nggak usah di lab gitu. Cuman ya itu, bisa dikondisikan nggak bawa laptop sendiri-sendiri. Kalau memang terkendala Organisasi perangkat ya bisa, nggak Bu. usah, mending nggak usah. Gimana? Bisa kayaknya, Bu. Biar bisa offline juga Bisa gitu, Bu. itu jangan Organisasi bisa, Bu. satu orang atau 2 orang, tapi semua kelas sepakat bilang bisa. Artinya ada konsekuensi yang harus ditanggung ya berarti iya bisa gitu. Gitu ya. Bisa ya, teman-teman. Nanti kesepakatannya dirembuk aja dulu. Kan kita masih Jumat. Nanti teman-teman sepakatnya gimana? Nanti saya saya dikabari. Gitu ya. Kayak temen kayak di kelas sebelumnya juga mereka belum evaluasi karena kemarin waktunya nggak ketemu kan hari pertama kuliah waktu hari Senin itu kan teman-teman ini ya perkenalan ya dosen baru ya. Nah itu nyita waktu sehari. Nah itu akhirnya evaluasinya mereka belum. Nah itu mereka sampai sekarang juga belum evaluasi. Saya nunggu kesepakatan nih dari mereka gimana. Atau mungkin besok bisa dibarengin nih sama kelas TI 2A nggak masalah sih. Yang penting kan teknisnya nanti saya bikin gimana caranya biar meminimalkan similarity. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan yang lain? Semuanya sudah cukup jelas ya. Tugas 1, 2, 3 besok sebelum jam 8. 0759. Nanti kan di Google Drive itu kan terrecord ya historinya teman-teman nguploadnya kapan. Ya. Saya akan cek ya. Yang pertama upload pertama dulu nih. Upload pertama jawabannya kayak apa? Saya random aja ambil salah satu yang uploadnya paling terakhir atau yang di tengah-tengah, apakah hasilnya sama, jawabannya sama atau enggak. Nanti dari situ kelihatan kok polanya. Oh, ternyata kelas TI 2A tuh mahasiswanya polanya gini. Oh, kelas TI 2B polanya gini kayak gitu. Kelihatan dari situ. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Mbak Indika, saya tunggu link Google Drive-nya ya. Jadi saya langsung bisa pantau. Oh, ini sudah di-share, udah ngupload. Oh, ini belum kayak gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Siap-siap. Makasih, Mbak. Ada pertanyaan yang lain berarti ini Mas Rizky tadi saya lihat login ikut. Mas Rizky tadi kan Mbak Indika bilang terkendala ya, tapi tadi sudah masuk kok Mas Rizky. Mas Rizky Ananda Putra, bisa di-unmute? Iya, Bu. Kenapa telat? Laptop saya susah, Bu, nyalanya, Bu. Kan bisa pakai HP. Iya, Bu, di HP saya nggak ada Zoom-nya. Oh. Iya. Mata Kapasitas kuliah saya penuh, Bu. besok lagi jangan telat ya. Kamu Iya, Bu. jadi rugi materi tadi. Ya, Bu, siap. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Saroh. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai materi, itu kan ada yang itu Bu sebelumnya, yang slide sebelumnya.
Nah, itu kan ada tanda kayak garis-garis itu. Nah, itu fungsinya untuk apa ya, Bu? Sedangkan hasilnya itu muncul tidak dapat menampilkan gitu. Nah, fungsi itu apa, Bu? Oke. Saya balik ke operator ya. Baik, Bu. Ini operator penggabungan, Mbak. Kan tadi sudah dibahas. Yang kamu tanyakan tanda ini kan? Iya, Bu. Ya, Tapi itu untuk operator penggabungan, Bu. oh, Mbak, maaf. Itu operator penggabungan. Kenapa kok dipakai di sini? Karena dia menggabungkan. Misalnya nih, teman-teman boleh nggak usah pakai operator penggabungan, nggak masalah langsung. Tapi kan ada beberapa yang kayak tadi misalnya to char x, dia harus manggil nilai yang tersimpan di variabel x. Maka gunakan agar dia muncul dalam satu baris, gunakan operator penggabungan. Gitu. 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 Terima kasih. Ya, itu pertanyaan Terkait pertama. yang pertanyaan yang kedua, itu kan yang Ibu berikan udah 3 PPT ya, Bu. Oke. Yang pendahuluan, operator, sama yang ini eksepsi. Nah, itu untuk tugasnya dijadiin satu file PDF atau bagaimana, Bu? Laporannya. Untuk tugasnya, laporan praktikumnya kan tadi sudah dibilang tugas 1, 2, 3 boleh jadi satu file aja ya, kita sepakati ya. Di Word aja. File Word, misalnya halaman 1, 2, 3 itu tutup soal latihan di bab pendahuluan, 456 soal latihan di bab operator, 789 soal latihan di bab eksepsi. Jadi satu file aja. Jadi nanti langsung. Gitu Mbak Zara. Oh, gitu. Terima kasih. Maaf tadi suaranya putus-putus, jadi saya enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Oke. Siap. Ada lagi yang lain? Saya kira cukupnya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan teman-teman bisa mulai mencicil membuat laporan praktikumnya. Masih banyak waktu sampai besok jam 8. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kata atau pernyataan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima kasih, Bu. Nanti untuk kelas offline segera kami kabarkan ya, Bu. Iya. Biar cepet-cepet bisa kenalan juga, Bu. Nah, Iya betul, Bu. ya, Saya juga nggak sabar mau ketemu Mbak Zaroh, Bu. Oh, gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya izin live. Iya, Ibu. Ya.